Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai perbandingan. Langsung saja, soal yang pertama, perbandingan berat badan Cici dan Duta adalah 7:8. Jika berat badan Duta 32 kg, maka jumlah berat badan keduanya adalah, jadi kalau kita tulis rumusnya secara umum adalah ditanya per yang diketahui sama dengan, karena di sini ditanya ya kita buat di sini perbandingan ditanya, mengikuti aja ya, perbandingan diketahui. Ini ya. Oke. Yang ditanya di sini apa? Jumlah berat badan keduanya, artinya jumlah berat badan Cici ditambah berat badan Duta, ya kan? Per yang diketahui adalah berat badan Duta, sama dengan perbandingan ditanya ya, ikutin aja ini C tambah D per perbandingan si Duta, gitu. C ditambah D ditanya per berat badan Duta adalah 32 kg, sama dengan perbandingan C tambah D 7 ditambah 8 per perbandingan bagian Duta. Duta ini di posisinya di 8. Nah gitu. Ya. Ini masih bisa kita sederhanakan 32 dengan 8. Ya kan? Karena posisinya sama-sama di bagian penyebut, maka boleh kita sama-sama bagi 8. Ya. 32 bagi 8 4. Di sini 1. Sehingga apa? C ditambah D per 4 sama dengan 7 tambah 8, 15. 15 per 1, 15. Sehingga C ditambah D sama dengan 15 kali 4. 60. Jadi berat badan keduanya adalah 60 kg. Jawabannya yang C. Soal yang kedua, jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 90 tahun. Umur ayah banding umur ibu sama dengan 8:7. Umur ibu adalah titik-titik. Nah, yang ditanya dibagi yang diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Yang ditanya apa? Umur ibu. Kita misalkan I. Ya kan? Yang diketahui adalah jumlah umur ayah dan umur ibu. Artinya umur ayah kita tambahkan dengan umur ibu. Sama dengan, ikutin aja ini, perbandingan ibu per perbandingan ayah tambah ibu. Umur ibu ditanya per jumlah keduanya, jumlah umur ayah dan ibu adalah 90 tahun. Sama dengan perbandingan bagian ibu adalah 7 ya kan? Jadi 7 per perbandingan ayah tambah ibu, 8 tambah 7. Jadi ibu per 90 sama dengan 7 per 15. 90 dengan 15 karena posisinya sama-sama di penyebut, boleh sama-sama dibagi 15. Ini 90 bagi 6, 15 berapa? 6 ya. Ini 1. Jadi I per 6 sama dengan 7 per 1, 7. Sehingga umur ibu sama dengan 6 kali 7. Atau 7 kali 6. Yaitu 42. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang ketiga. Perbandingan kelereng Egi dan Legi 3:2. Jika selisih kelereng mereka 8, jumlah kelereng Egi dan Legi adalah, ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya apa di sini? Jumlah kelereng Egi dan Legi. Jadi E ditambah L per yang diketahui adalah selisih kelereng mereka. Jadi E dikurang L. Selisih itu kurang. Sama dengan P ditanya ya, tinggal ikutin E ditambah L per perbandingan E dikurang L. E ditambah L ditanya, E dikurang L diketahui di soal 8 sama dengan perbandingan antara E ditambah L, jadi 3 ditambah 2.
per perbandingan E dikurang L, 3 kurang 2. E ditambah L per 8 sama dengan 5 per 1. 5 per 1 kan 5. Jadi 8 kali 5, 8 kali 5 sama dengan 40. Jumlah kelereng Egi dan Legi adalah 40. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang keempat. Umur Izul, kita buat dulu. Izul sama dengan 2 per 3 umur Jabar. Nah, ini boleh kita buat seperti ini, teman-teman. Ini pindah ke sini ya. I per J sama dengan 2 per 3. Atau I banding J sama dengan 2 banding 3. Jika jumlah umur mereka adalah 20 tahun, maka selisih umur mereka adalah ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Nanti kalau teman-teman sudah paham, ini nggak usah ditulis lagi ya, langsung aja. Yang ditanya adalah selisih umur mereka. Kalau selisih umur mereka, kita kurangkan dari yang lebih tua dikurang yang lebih muda, ya kan? Siapa yang lebih tua? Yaitu Jabar. Karena di sini bagian Jabar adalah 3. Bagian Izul 2. Jadi yang ditanya adalah selisih umur mereka, kita buat J dikurang I. Gitu. Per yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Ya, jadi boleh I tambah J boleh ya. Gitu ya. Atau J tambah I atau I tambah J. Sama dengan perbandingan ditanya di sini ya perbandingan J kurang I. Nah, kenapa kita buat yang tua lebih dulu? Karena di sini nanti perbandingannya negatif, ya kan? Kalau kita buat I dikurang J, artinya 2 kurang 3, kan minus 1. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Perbandingan diketahui, ikutin aja I ditambah J. J dikurang I ditanya, per I tambah J, sudah ada di soal yaitu 20. Perbandingan J dikurang I. Nah, J 3, I-nya 2. 3 kurang 2 per, kita tambahkan, 3 tambah 2. Terus, J dikurang I per 20 sama dengan 1 per 5 gitu ya. Kita kali silang. 20 kali 1, 20 per 5. Berapa? 4. Nah, jadi selisih umur mereka adalah 4 tahun. Jawabannya yang C. Soal yang kelima, perbandingan antara banyak buku ensiklopedia, kita misalkan E, dan buku cerita C. Buku cerita rakyat di sebuah perpustakaan adalah 3 banding 4. Nah, jika selisih kedua jenis buku tersebut 12 buah. Nah, siapa yang lebih banyak di sini yaitu cerita rakyat, 4 bagian, ya kan? Sedangkan ensiklopedia 3 bagian. Jadi, yang diketahui di sini kita buat C dikurang E. Sama dengan 12. Nah, kayak tadi, ditanya per diketahui sama dengan P ditanya per perbandingan diketahui. Yang ditanya adalah banyak buku cerita rakyat C. Per diketahui adalah ini. Selisih keduanya yaitu C kurang E. Sama dengan perbandingan ditanya ya tinggal ikutin aja ini. Perbandingan untuk C per perbandingan C dikurang E. C-nya ditanya per C dikurang E itu adalah 12. Sama dengan perbandingan untuk C adalah 4, ya kan? Di sini. Per perbandingan C dikurang E, 4 kurang 3. C per 12 sama dengan 4 per 1. C per 12 sama dengan 4. C sama dengan 4 kali 12, yaitu 48. Jawabannya yang
C. Lanjut ke soal yang ke-6. Perbandingan uang Fahri dan Indari 3:2 jika jumlah uang Fahri dan Indari 40.000, selisih uang Fahri dan Indari adalah ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya adalah selisih antara Fahri dan Indari. Per yang diketahui adalah jumlah uang Fahri dan Indari. Fahri ditambah Indari. Sama dengan ikutin aja ini. Perbandingan F dikurang I per perbandingan F ditambah I. Oke, ini ditanya F dikurang I ditanya per jumlah uang mereka adalah 40.000. Sama dengan perbandingan F dikurang I. Si Fahri 3, Indari 2. 3 kurang 2 per, ya kita jumlahkan di sini, 3 tambah 2. F kurang I per 40.000 sama dengan 3 kurang 2, 1 per 5. Kali silang 40.000 per 5. Berapa? 8.000. Nah, jadi selisih uang mereka adalah 8.000 yang A. Soal ke-7. Perbandingan tabungan Miftah dengan Aziz adalah 3:4. Terus apabila tabungan Miftah 75.000, selisih tabungan Miftah dan Aziz adalah, kalau kita lihat di sini tabungan Aziz itu lebih banyak daripada tabungan Miftah. Karena tabungan Aziz ini 4 bagiannya, sedangkan Miftah adalah 3. Jadi pertanyaan soal adalah nanti ini selisih antara tabungan Aziz dan Miftah. Kenapa? Nanti pas di perbandingan, ya kan, kalau kita buat M dikurang A, nanti hasilnya negatif. M-nya 3, A-nya 4, negatif 1. Nah, itu yang kita hindarin ya. Oke. Kita buat rumus lagi. Ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya apa? Ya, selisih tabungan antara Aziz dan Miftah. Per diketahui siapa? Tabungan Miftah. Sama dengan, ikutin aja perbandingan A dikurang M per perbandingan Miftah. A dikurang M ditanya per jumlah tabungan Miftah adalah 75.000. Sama dengan perbandingan A dikurang M. A-nya 4, M-nya 3. Per perbandingan Miftah. Miftahnya adalah 3. Gitu ya. A dikurang M per 75.000 sama dengan 4 kurang 3, 1 per 3. Kita kali silang 75.000 per 3. Dapatlah 25.000. Nah, jadi selisih tabungan mereka adalah 25.000. Jawabannya yang C. Soal yang ke-8, perbandingan uang Ani dan Ina 3:5. Jumlah uang mereka 400.000, selisih uang keduanya adalah ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya apa? Selisih keduanya. Siapa yang lebih banyak uangnya? Yaitu si Ina. Jadi Ina dikurang dengan Ani. Selisih ya kan? Per yang diketahui siapa? Jumlah uang mereka. Jadi I ditambah A ya kan? Jumlah uang Ina ditambah uang Ani. Sama dengan
Ini ikutin aja. Perbandingan I dikurang A per perbandingan I ditambah A. I dikurang A ditanya per I ditambah A, jumlah uang mereka adalah 400.000. Sama dengan perbandingan I dikurang A, 5 dikurang 3 per 5 ditambah 3. I dikurang A per 400.000 sama dengan 2 per 8. Ya kan? Terus, ini kan boleh coret ya. Sama-sama dibagi 8, ini berapa ini? 50.000. Ya kan? Ini 1. 2 per 1. 2. Jadi, I dikurang A sama dengan 50 kali 2. 50.000 kali 2. Sama dengan, 100.000. Jawabannya yang B. Soal yang ke-9, perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Jumlah uang mereka adalah 2.500. Banyak uang Amir dan uang Budi masing-masing adalah, ya, kalau mau digunakan rumus yang tadi juga boleh ya. Ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Intinya siapa? Kita cari masing-masing, berarti kan Amir, ya kita cari uang Amir dulu, A per yang diketahui adalah jumlah uang mereka, berarti uang Amir ditambah uang Budi, sama dengan, ikutin aja, perbandingan si Amir per perbandingan keduanya. Jadi uang Amir per jumlah kedua uangnya adalah 2.500 sama dengan perbandingan bagian Amir adalah 2 per 2 tambah 3. A per 2.500 sama dengan 2 per 5. Ini habis dibagi 5, 501, ya kan? 2 per 1, 2, sehingga uang Amir adalah 500 kali 2, yaitu 1.000. Ya kan? Nah, jumlah uang mereka adalah 2.500. Kalau gitu, kita bisa cari uang si Budi, yaitu supaya jumlahnya 2.500, ya uang si Budi adalah 1.500, gitu ya. Atau kalau mau pakai rumus ini, ya cari. Nah, caranya gimana? Yang ditanya adalah uang Budi per yang diketahui adalah uang Amir ditambah uang Budi, sama dengan perbandingan uang si Budi per perbandingan duanya. Nah, silakan dibuktikan bahwa hasilnya sama, yaitu 1.500. Sehingga jawabannya yang mana? Yang A. Soal yang ke-10, keliling persegi panjang 80 cm. Jika perbandingan panjang dan lebar 7:3, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada persegi panjang, di sini lebar. Keliling apa? Yaitu 2 panjang ditambah lebar, ya kan? Kelilingnya sudah diketahui, yaitu 80 sama dengan 2 panjang tambah lebar. Kalau sama-sama dibagi 2, dapatnya berapa? 40 sama dengan ini bagi 2 habis panjang tambah lebar. Ya kan? Dan kita juga punya perbandingan antara panjang dan lebar itu sama dengan 7:3. Yang diminta di soal adalah luas persegi panjang. Luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, maka kita harus cari terlebih dahulu berapa panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Oke, mau pakai rumus yang kayak tadi boleh.
ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Nah, kita mau cari apa ini? Panjang dan lebar. Kita cari satu-satu terlebih dahulu ya. Misalnya panjang. Ditanya berarti panjang per yang diketahui adalah panjang ditambah lebar. Sama dengan perbandingan untuk panjang per perbandingan panjang plus lebarnya. Oke, panjang ditanya per panjang tambah lebar, di sini sudah ada 40. Nih, ya kan? Perbandingan untuk panjangnya adalah 7 bagian. 7 per, ya 7 ditambah 3, ya kan? Panjang tambah lebar untuk perbandingannya. Jadi, P per 40 sama dengan 7 per 10. Sama-sama dibagi 10, 4, ini 1. 7 bagi 1, 7, ya kan? P per 4 sama dengan 7, atau P sama dengan 4 kali 7, 28. Ya kan? Gimana kita menentukan lebarnya? Boleh kita gunakan persamaan ini. Panjang ditambah lebar itu adalah 40. Sehingga lebarnya adalah 40 dikurang panjang. Mana mau nulis nih? Jadi luasnya kita coret aja dulu. Oke. Jadi lebarnya adalah 40 dikurang panjangnya 28. Berapa ini? 12, ya kan? Nah, sudah dapat panjang dan lebarnya, baru kita cari luas. Luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 28, lebarnya adalah 12. Berapa ini? 336 cm². Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ke-11. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Niko 8:7:3. Jika umur Niko 15 tahun, maka jumlah umur ketiganya adalah ... tahun. Ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Yang ditanya adalah jumlah umur ketiganya. Jadi, umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur Niko. Per yang diketahui adalah umur Niko. Sama dengan, tinggal ikutin aja ini, perbandingan ayah ditambah ibu ditambah Niko per perbandingan si Niko. Ini ditanya, kita tulis ulang, per umur Niko adalah 15 tahun. Ini perbandingannya kita jumlahkan, 8 ditambah 7 ditambah 3 per si Niko. Ini bagiannya adalah 3. Gitu ya. Terus, 15 sama 3 habis. Sama-sama dibagi 3. 5 dan sini 1. A ditambah I ditambah N per 5 sama dengan, ini berapa ini? 8 tambah 7, atau 7 tambah 3 kan 10. Ini 18. Kali silang. A ditambah I ditambah N sama dengan 18 kali 5. Sama dengan 90. Jadi, jumlah umur mereka ketiganya adalah 90 tahun. Jawabannya yang D. Soal yang ke-12. Perbandingan kelereng Fajri, Geri, dan Hasan 3:7:9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Hasan 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah, ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya adalah jumlah kelereng ketiganya, jadi Fajri ditambah Geri ditambah Hasan. Per yang diketahui adalah jumlah kelereng Fajri dan Hasan. F ditambah H.
Sama dengan, ikutin aja perbandingan F ditambah G ditambah H per perbandingan F ditambah H. F ditambah G ditambah H per F ditambah H adalah 96. Perbandingan F ditambah G ditambah H. Kita langsung aja ya. 19 ya kan? 19 per F ditambah H. F-nya 3, H-nya 9. Jadi 3 ditambah 9 adalah 12. Ini kita bagi 12 dapat 8. Ini bagi 12, 1. Sehingga jumlah kelereng ketiganya F ditambah G ditambah H sama dengan berapa? 19 kali 8. Dapat 152. Jawabannya yang B. 13. Perbandingan uang Ferel, Safa, dan Mahesa 4:3:2. Jika jumlah uang Ferel dan uang Safa 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Ditanya adalah jumlah uang mereka bertiga. Jadi Ferel ditambah Safa ditambah Mahesa. Per yang diketahui adalah jumlah uang Ferel dan uang Safa. Sama dengan perbandingan Ferel ditambah Safa ditambah Mahesa per perbandingan P ditambah S. Oke, terus jumlah ketiganya ditanya dibagi dengan jumlah uang Ferel dan Safa 42.000 sama dengan perbandingan ketiganya. Kita jumlahkan 4 ditambah 3, 7 tambah 2, 9. 9 per perbandingan Ferel. Ferel itu 4, Safa 3. Jadi 4 tambah 3 adalah 7. Lalu 42.000 dengan 7, kita bagi 7, di sini dapat 6.000, di sini 1. Sehingga jumlah uang mereka bertiga adalah 9 kali 6.000, yaitu 54.000. Jawabannya yang A. Soal ke-14, perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik berturut-turut 8:3:10. Jika selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah, jadi kita gunakan rumus ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Jadi yang ditanya itu adalah jumlah umur mereka bertiga. Jadi umur Rahma ditambah umur Fadila ditambah umur Taufik per yang diketahui adalah selisih antara umur Rahma dan Taufik. Ya, jadi boleh kita buat, ini siapa yang lebih tua nih? Taufik ya. Karena Taufik itu 10 bagiannya, sedangkan Rahma adalah 8. Jadi kita buat T dikurang R. Sama dengan perbandingan R ditambah F ditambah T per perbandingan T dikurang R. Umur mereka bertiga ditanya jumlahnya per selisih umur Rahma dan Taufik atau Taufik dengan Rahma selisihnya adalah 4 tahun. Sama dengan perbandingan jumlah ketiganya 8 ditambah 3, 11 tambah 10, 21 per perbandingan antara Taufik dikurang Rahma. Taufiknya 10, Rahmanya adalah 8. 10 kurang 8 adalah 2. Sama-sama bagi 2, dapat 2, di sini 1. Sehingga jumlah umur mereka bertiga adalah ya 2 dikali 21, yaitu 42 tahun. Jawabannya yang C.
Lanjut ke soal yang ke-15, soal terakhir. Rasio itu sebut juga dengan perbandingan ya, atau istilah lain dari perbandingan. Antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jadi A banding B banding C sama dengan 2:3:5. Jika selisih antara uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka jumlah uang Budi dan Citra adalah titik-titik rupiah. Ditanya per diketahui sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Yang ditanya adalah jumlah uang Budi dan Citra. Jadi B ditambah C per yang diketahui adalah selisih antara uang Agung dan Budi. Agung, Budi. Jadi kita buat B dikurang A ya, supaya tandanya nanti tidak negatif ya. 3 dikurang 2 kan 1. Kalau kita buat A dikurang B, 2 dikurang 3 kan gitu ya. 2 dikurang 3 min 1. Sama dengan perbandingan B ditambah C per perbandingan B dikurang A. B ditambah C ditanya per B dikurang A, selisih antara uang Agung dan Budi adalah X rupiah, sama dengan perbandingan B ditambah C. B-nya 3, C-nya 5. 3 tambah 5, 8 per perbandingan B dikurang A. B-nya 3 dikurang 2, 1. Sehingga nilai B ditambah C sama dengan 8, ya 8X. Dengan demikian, jumlah uang Budi dan uang Citra adalah 8X rupiah. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, cukup 15 soal terlebih dahulu. Semoga bisa dipahami.